Ahoy Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Bank Sampah Berkah, sebuah sarana yang didirikan oleh Pertamina bekerja sama dengan komunitas Roda Hijau. Bertujuan untuk mendampingi masyarakat dalam mengelola sampah di lingkungan 24, Kecamatan Medan, Labuhan, Sumatera Utara. Kini masyarakat telah merasakan manfaat dari pengelolaan sampah yang baik dan benar. Selengkapnya dalam liputan berikut ini. Sejoro apa itu kayak warga itu masih buang sampahnya ke sungai gitu kan. Terus di sini itu di depan kita sendiri tuh itu ada tempat pengumpulan sampah kan. Nah, itu sampah semua. Inilah lingkungan 24, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara. Lingkungan yang dulunya abai dengan permasalahan sampah, kini menjadi lingkungan yang sampahnya terkelola dengan baik. Kemajuan ini tak lepas dengan hadirnya Bank Sampah Berkah yang diprakarsai oleh Pertamina Medan Fuel Terminal Group bersama komunitas Roda Hijau pada tahun 2020. Komunitas ini membimbing masyarakat lingkungan 24 yang tergabung sebagai kader-kader Bank Sampah Berkah dalam memilah sampah maupun mengurus bank sampah ini secara administratif. Hingga kini, bank sampah ini sudah memiliki kurang lebih 50 nasabah. Untuk memotivasi nasabah, bank sampah ini menyediakan apresiasi tiap sebulan sekali. Masyarakat pun merasakan manfaat luar biasa dengan hadirnya bank sampah ini, seperti yang dirasakan oleh Maizura. Kalau manfaat sih sangat bermanfaat ya bagi saya dan lingkungan juga. Selain bisa memilah sampah dan sekalian belajar untuk menabung juga melalui sampah. Enggak, itu untuk motivasi kami ya, supportnya untuk hadiahnya lah, dibilang hadiah untuk yang menabung ke kami, yang menjual sampah ke kami, akan kami kasih hadiah itu sebulan sekali. Selain sudah tergerak untuk menyetor sampah setiap Sabtu, masyarakat juga sudah mandiri dalam mengelola sampah menjadi ekobrik dan ekoenzim. Ekobrik buatan mereka bahkan sudah dipasarkan dari Medan hingga Aceh. Tidak hanya menjual ekobrik, mereka juga memanfaatkan ekobrik sebagai bahan untuk membuat dinding rumah, gapura, kebun ekobrik, hingga perabotan seperti kursi ini, pemirsa. Tidak ketinggalan, mereka juga memanfaatkan sampah organik untuk diolah menjadi ekoenzim. Ekoenzim yang telah dipanen digunakan untuk berbagai keperluan. Ekoenzimnya kita sudah praktekkan ke ibu-ibu sini, dan sampah-sampah dari buah-buahan itu bisa kita manfaatkan dan bisa untuk mencuci pakaian, juga bisa untuk mencuci piring, walaupun busanya tidak banyak gitu. Dan terutama kita fokuskan ini untuk vitamin tanaman begitu. Harapan saya sih sebenarnya nggak terlalu muluk-muluk. Kita mau warganya dari sampah langsung jadi miliarder gitu kan, nggak muluk-muluk sampai ke situ sih. Paling tidak mindset warga tentang sampah, bagaimana mengelolanya, karena ini kan kita pupuk dari sekarang untuk lingkungan, untuk nanti gitu kan. Jadi harapan saya sih lebih ke gimana warga paham tentang apa yang dia buang, itu kan dia bertanggung jawab tentang apa yang dia buang, apa yang dia pakai. Sampah adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita peduli, menyatukan tekad untuk bersama-sama menanggulangi persoalan sampah di lingkungan kita. Sebab sampah tidak selamanya menjadi sampah. Jika dikelola dengan baik, sampah pun berubah berkah. Sekelompok pemuda yang tergabung dalam Genbi atau Generasi Baru Indonesia Komisariat Universitas Pancabudi mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi lewat sejumlah pemberdayaan masyarakat. Tujuannya untuk menciptakan masyarakat yang sadar akan lingkungan bersih dan sehat. Lalu seperti apa pemirsa? Berikut liputan selengkapnya.
Pandemi COVID-19 tidak menyurutkan semangat para mahasiswa yang tergabung dalam generasi baru Indonesia Komisariat Universitas Pancabudi atau Genbi Umpap dalam melakukan pemberdayaan ke masyarakat. Sebagai penerima beasiswa dari Bank Indonesia, mereka juga turut menyosialisasikan pengetahuan seputar Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, kepada masyarakat. Nah, saat ini kita tahu, jangankan masyarakat pada umumnya, baik berdasarkan kelas bawah maupun kelas atas, anak muda pun juga tidak mengerti mengenai Bank Sentral. Sehingga kami selaku Volunteersnya Bank Indonesia juga terpanggil harus menjelaskan Bank Sentral ini itu apa sih Bank Sentral itu, apa tugasnya, fungsinya, dan di mana gitu. Karena Bank Sentral ini sangat vital dalam perekonomian dan sistem keuangan negara. Jadi perlu diedukasi masyarakat baik yang tua maupun muda supaya terjadinya generalisasi, regenerasi, serta ilmu keberlanjutan nih. Dengan tagline Energi untuk Negeri, Genbi Umpap juga melakukan pemberdayaan masyarakat di luar sektor kebank sentralan, seperti sektor kesehatan masyarakat dalam programnya Projectis. Program ini dikelola oleh Divisi Kesehatan Masyarakat Genbi Umpap yang bekerja sama dengan tenaga medis dalam membuka layanan cek kesehatan gratis di Kelurahan Tanjung Gusta, Kota Medan, seperti cek kolesterol, gula darah, asam urat, dan konseling kesehatan kepada masyarakat. Suzana Andriani, salah seorang masyarakat Kelurahan Tanjung Gusta, mengapresiasi kegiatan ini. Ia jadi merasa tenang selepas mengetahui kadar kolesterol, gula, dan asam uratnya tidak begitu tinggi. Sedikitnya ada masukan lah, yang tadi yang nggak tahu jadi tahu kan gitu, jadi mengerti ya. Mereka kesehatan ya berguna lah bagi saya. Selain Projectis, Genbi Umpap juga memiliki program Polar atau pojok belajar yang dikelola oleh Divisi Pendidikan. Dalam program ini, mereka memberikan edukasi serta mengenalkan dunia Bank Sentral sejak dini kepada anak-anak di Desa Tegalsari, Mandala II, Kota Medan. Tidak ketinggalan, Genbi Sumatera Utara, Komisariat Umpap juga memupuk kecintaan kepada lingkungan terhadap anggotanya lewat program Gersi atau Genbi Bersih. Dalam kegiatan ini, mereka melakukan pengutipan sampah di lingkungan yang kumuh. Lewat program kegiatan positif di berbagai sektor, Aditya Rizky Ginting selaku Ketua Genbi Umpap berharap komunitasnya semakin cakap dan mampu mencerdaskan masyarakat. Ia juga berharap akan ada sharing ilmu yang berkelanjutan kepada masyarakat. Pastinya apa yang kami lakukan hari ini, hari yang akan datang, dan hari yang semalam, semoga dapat mereka aplikasikan, mereka sharing nih. Setelah kami sharing, mereka juga men-sharing, mereka juga men-sharing. Jadi sharing berantai atau chain sharing gitu. Intinya apa yang kami lakukan untuk kita bersama begitu. Genbi Umpap adalah salah satu potret mahasiswa yang tidak hanya sekadar menuntut ilmu di bangku kuliah, namun juga mengasah kepedulian kepada sesama. Ini juga bentuk perwujudan dari Tridharma perguruan tinggi di tengah masyarakat. Kecamatan Silahi Sabungan berlokasi di pinggiran Danau Toba, Sumatera Utara. Kawasan ini potensial dikembangkan sebagai desa wisata yang diberi nama Desa Wisata Silalahi. Keberadaan cerita rakyat yang didukung oleh situs-situs yang diyakini menjadi landasan pengetahuan juga identitas masyarakat setempat. Nah, uniknya pemirsa, di daerah ini terdapat pertanian bawang merah di antara bebatuan. Berikut liputan selengkapnya. Kecamatan Silahi Sabungan berada di Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Di tepian Danau Toba di sudut Kampung Silalahi Nabolak ini, menjulang kokoh Tugu Silahi Sabungan. Simbol persaudaraan sekaligus bukti wilayah ini ulayat keturunan Raja Silahi Sabungan, generasi si Raja Batak Sorbani Banua. Sebagian besar keturunan Silahi Sabungan datang ke Tugu untuk berziarah. Setiap 1 tahun sekali, mereka menggelar pesta Tugu. Adat istiadat masih teguh dalam kehidupan masyarakat. Bila terjadi permasalahan,
akan diselesaikan oleh lembaga adat bergelar Raja Turpuk sebagai mediator. Keragaman geologi atau geodiversity secara alami juga ada di Silalahi, seperti air terjun Sipahulak Hosa atau Si Pelepas Dahaga. Ada juga goa tempat peristirahatan Deang Namora, Putri Raja Silahi, hingga beberapa titik mata air yang memiliki nilai histori sebagai tempat sakral para leluhur dahulu. Masyarakat setempat meyakini bahwa Raja Silahi membuat adat kesenian dan budaya berbeda dari Batak Toba umumnya. Salah satunya adalah kain tenun bernama gobar. Kain tenun ini dibuat oleh para perempuan suku Batak Toba di Desa Silalahi II. Rupanya seperti ulos. Gobar adalah simbol persatuan dan persaudaraan. Gobar digunakan dalam upacara adat istiadat dan hanya boleh dipakai oleh kaum pria bermarga Silalahi. Selain anak perempuan dari keturunan Silalahi, menenun juga dilakukan oleh pihak menantu, seperti Nurlan Boru Hasibuan ini. Suaminya bermarga Silalahi Pintu Batu. Sebelum menikah, Nurlan menenun ulos Batak Toba. Tapi, sejak menikah dan menjadi keluarga besar Silalahi, perempuan ini menenun gobar. Untuk pesta, contoh kalau anaknya nikah, ada acara keluarga yang meninggal gitulah kan, dia wajibnya dia pakai ulus kayak gini, tapi ada syaratnya juga. Yang anaknya udah menikah tapi belum ada anaknya, dia nggak boleh pakai ini. Tapi anaknya sudah menikah, ada anaknya laki-laki sama perempuan, baru bisa pakai ini. Selain memiliki folklore atau cerita rakyat yang kuat, pertanian bawang merah juga menjadi daya tarik tersendiri di Desa Silalahi. Bawang merah tumbuh subur di sela bebatuan. Untuk Kecamatan Silahi Sabungan, luas panen di tahun 2017 mencapai 335 hektar dengan produksi 2.200 ton dan tingkat produktivitas mencapai 67,5 kuintal per hektar. Kristo Rumasondi adalah petani yang mendulang sukses lewat bertanam bawang merah di Silalahi. Sekitar tahun 2012, ia memutuskan meninggalkan pekerjaan lamanya dan beralih menjadi petani bawang merah. Bibit bawang merah yang dibudidayakan berasal dari Pulau Jawa yang dibelinya dari Medan. Kristo adalah generasi ketiga dari keluarganya yang meneruskan pertanian bawang. Di belakang rumahnya, terhampar ladang bawang merah seluas 1.000 meter. Dalam 1 bulan, Kristo bisa mendulang hasil panen bawang merah hingga 1 ton. Sejauh ini hasil panen sudah menghidupi keluarga dan memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Ya memang dari dulu dari nenek moyang kita udah beginilah posisi lahannya. Dia ditanam di bebatuan. Makanya di sini tidak bisa kita pakai traktor atau jetor untuk mengerjakan ladang ini. Kita pakai manual menyangkol lahan. Jadi harus tenaga manusia. Karena dia posisinya batu-batu tidak bisa masuk jetor untuk mengerjakannya. Biasanya kita kalau mau nanam bawang, karena ini tanah Silalahi ini kan sakral ya. Jadi biasanya orang menanam bawang di sini karena nenek moyang kita dulu kalau menanam bawang kita mengikutin aja gitu. Gimana waktu dulu orang tua kita nanam bawang, kita memohon kepada leluhur kita, memohon kepada Boras Patinintano, memohon kepada Habonaran Liluat. Maksudnya di situ supaya tanaman kita bagus. Desa Silalahi Nabolak telah membuat kita terpikat dari segala sisi. Alam nan indah berpadu dengan tradisi dan budaya. Sementara masyarakat berupaya tetap merajut persaudaraan dengan nilai-nilai luhur masa lalu dalam keseharian mereka. Era digitalisasi menuntut bermunculannya entrepreneur atau usahawan-usahawan muda untuk dapat mengikuti gerak langkah ekonomi yang makin cepat. Lalu bagaimana konsep berusaha yang diajarkan dalam Islam? Di segmen Bingkai Ramadan kali ini, rekan kami Dinal Apriansyah akan membahasnya bersama Ustadz Ibnu Jarod Al-Jauhari. Spesial untuk Anda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Bingkai Sumatera, saya Dinal Apriansyah dalam Bingkai Ramadan. Kali ini kita akan membahas tentang peluang berwirausaha dalam Islam. Nah, kali ini kita akan berbincang dengan Ustadz Ibnu Jarod Al-Jauhari atau yang kerap disapa Uja. Halo Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya, semoga sehat selalu kita Ustadz ya. Amin, alhamdulillah. Sebenarnya bagaimana sih Ustadz konsep entrepreneur dalam Islam Ustadz? Ya, bismillah. Walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Jadi pemirsa dan Mas yang ganteng. Topik hari ini tentang peluang usaha, apalagi di masa pandemi seperti ini. Nah, Islam memandang seorang entrepreneur, seorang pengusaha itu harus ditekankan. Sebagaimana Allah sendiri mengatakan dalam Quran surah Al-Jumu'ah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fantashiru fil ard." Dan bertebarlah kamu di muka bumi ini, cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat itu menjelaskan kepada kita, pertama, ketika Allah panggil dia untuk melakukan sholat pada hari Jumat, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Kemudian dia mengingat Allah. Kemudian setelah dia mengingat Allah, fantashiru fil ard. Bertebarlah kamu di muka bumi ini, cari karunia Allah. Nah, itu menunjukkan Tuhan Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-hambanya untuk senantiasa berusaha menjemput karunia yang telah Allah tebarkan di muka bumi ini. Salah satunya dengan berwirausaha. Begitu. Seperti yang kita ketahui juga, kan baginda Rasulullah itu juga berdagang. Itu seperti apa ya Ustaz? Iya, Masya Allah, tabarakallah. Ketika Rasul SAW ditanya tentang mata pencaharian apa yang paling baik, maka Rasul SAW menjawab, mata pencaharian yang paling baik itu dari apa yang kau usahakan. Pokoknya setiap usaha yang dilakukan diri sendiri itu jauh lebih mulia ketimbang dia meminta-minta. Kata Rasul, kau pergi keluar, kau kumpulkan kayu bakar, kau jual kayu bakar, itu lebih mulia ketimbang tangan yang di bawah yang selalu meminta-minta. Itulah Islam mengajarkan untuk menjadi pengusaha yang hebat gitu. Terus Ustadz, gimana nih peluang entrepreneur Islam Muslim? Peluangnya sangat luar biasa di negeri ini, dan mayoritas kita di sini sebagai Muslim dan harus ikut andil untuk memajukan perekonomian di negeri ini. Tentunya perekonomian yang beradab, tidak kapitalis. Dia memperhatikan kiri dan kanannya, tidak hanya sekedar mengejar dunianya saja, tetapi mengabaikan orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan dirinya. Makanya di dalam Islam itu ketika kau kaya, banyak penghasilan, income profitnya begitu luar biasa, kau harus memberi. Ada 2,5% itu hak orang-orang yang membutuhkan, dari fuqara wal masakin, dari orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Nah, terus gimana Ustadz caranya menjadi entrepreneur yang baik sesuai dengan syariat Islam? Tentunya perhatikan halal dan haramnya. Kemudian perhatikan adab-adabnya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, ketika turun ke pasar sidak, dia lihat ada kecurangan, dia lihat ada kebohongan. Itu Rasul, kemudian Khulafaur Rasyidin, orang-orang yang mengikuti Rasul, itu senantiasa sidak melihat di lapangan. Kalau Nabi itu sering tuh, ketika ada kurma, kemudian dimasukkan Rasulullah tangannya ke dalam, basah. Loh, apa yang kau jual ini? Ada kecurangan. Ada kecurangan di dalamnya. Makanya tidak boleh curang, harus halal, haramnya jelas, kehalalannya jelas. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ketika kau ingin berdagang, berusaha menjadi entrepreneur, kau pelajari dulu ilmu-ilmu tentang menjadi seorang pedagang, tentang bab muamalah. Takut ada ribanya, takut ada hal-hal yang bisa gharar, yang enggak jelas hartanya, yang dijualnya dan lain sebagainya. Itu. Nah, berarti ini ada kaitannya Ustadz dengan pertanyaan kita selanjutnya nih Ustadz ya. Hukum jual beli dalam Islam itu seperti apa Ustadz? Yang mungkin yang dicontohkan baginda Rasulullah pada zaman dahulunya. Islam hadir, tegas Allah katakan Allah menghalalkan jual beli,
dan memerangi riba. Riba itu mengambil keuntungan uang dengan uang misalnya. Dengan kesepakatan di awal minjam 100.000 ngulanginya 150.000, kemudian disepakati di awal dari uang sama uang, itu nggak boleh. Tapi kalau uang dengan barang, dia jual beli, itu sangat boleh. Nah, banyak ya tokoh-tokoh Islam yang sangat luar biasa menjadi seorang saudagar pedagang yang Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai detik ini saldo rekeningnya masih ada. Siapa itu? Abdurrahman bin Auf. Siapa itu? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu pedagang-pedagang yang sangat ulung di dalam Islam yang mencontohkan sangat luar biasa. Suatu ketika Abdurrahman bin Auf ketika beliau menjadi seorang muhajirin, kemudian disuruh hijrah ke Ansor, ke Madinah, kemudian dipersaudarakan, hartanya itu ditinggalkannya. Sampai di sana dipersaudarakan sama orang Ansor, kebetulan orang kaya. Kemudian apa kata dia? Aku ada 3. 1, aku punya rumah banyak, kau boleh pilih yang depan atau yang belakang. 2, aku punya kebun kurma yang luas, kau boleh ambil mana yang kau mau. Dan yang ketiga, aku punya istri 2, 1 yang muda, 1 yang tua. Tinggal kau pilih mau yang mana, ku ceraikan, habis masa iddah boleh kau nikahi, karena kau nggak bawa apa-apa. Mana yang kau pilih? Kira-kira kalau Mas ditanya pilih yang mana? 3 mungkin ya. Tapi seorang Abdurrahman bin Auf nggak mau ketiga-tiganya. Dia katakan, di mana pasar? Tunjukkan aku di mana pasar. Pajak, di mana pasar? Kenapa? Aku mau berdagang, aku mau berusaha. Tapi ingat, belilah kalian kepadaku. Kemudian dia menjadi pedagang sampai sekarang, hebatnya luar biasa. Dan mereka semua setelah menjadi pedagang yang hebat, harta itu bukan di hatinya tetapi di genggamannya, sehingga orang yang membutuhkan banyak membantu orang lain. Masya Allah Ustadz ya, sungguh luar biasa nih ya Ustadz. Islam mengatur sampai hal ke berdagang juga Ustadz ya. Oke, pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita bersama dengan Uja. Semoga bermanfaat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian program Bingkai Sumatera, saya Agnes Sinambela pamit. Jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan dan tetap semangat menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa.